Kafirkah tukang sihir? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan Nabi Sulaiman tidaklah kafir, akan tetapi para syaitanlah yang kafir, mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Al-Baqarah, 102. Imam As-Sahabi rahimahullah berdalil dengan ayat di atas untuk menegaskan bahwa orang yang mempraktekkan ilmu sihir, maka dia telah kafir. Karena tidaklah para syaitan mengajarkan sihir kepada manusia melainkan dengan tujuan agar manusia menyekutukan Allah Ta'ala. Syaikh As-Sa'di rahimahullah menjelaskan bahwa ilmu sihir dapat dikategorikan sebagai kesyirikan dari dua sisi. Pertama, orang yang mempraktekkan ilmu sihir adalah orang yang meminta bantuan kepada para syaitan dari kalangan jin untuk melancarkan aksinya, dan betapa banyak orang yang terikat kontrak perjanjian dengan para syaitan tersebut akhirnya menyandarkan hati kepada mereka, mencintai mereka, bertakarub kepada mereka, atau bahkan sampai rela memenuhi keinginan-keinginan mereka. Kedua, orang yang mempelajari dan mempraktekkan ilmu sihir adalah orang yang mengaku-ngaku mengetahui perkara gaib. Dia telah berbuat kesyirikan kepada Allah dalam pengakuannya tersebut, syirik dalam rububiyah Allah, karena tidak ada yang mengetahui perkara gaib melainkan hanya Allah Ta'ala semata. Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah merinci bahwa orang yang mempraktekkan sihir, bisa jadi orang tersebut kafir, keluar dari Islam, dan bisa jadi orang tersebut tidak kafir meskipun dengan perbuatannya tersebut dia telah melakukan dosa besar. Pertama, tukang sihir yang mempraktekkan sihir dengan memperkerjakan tentara-tentara syaitan, yang pada akhirnya orang tersebut bergantung kepada syaitan, bertakarub kepada mereka atau bahkan sampai menyembah mereka. Maka yang demikian tidak diragukan tentang kafirnya perbuatan semacam ini. Kedua, adapun orang yang mempraktekkan sihir tanpa bantuan syaitan, melainkan dengan obat-obatan berupa tanaman ataupun zat kimia, maka sihir yang semacam ini tidak dikategorikan sebagai kekafiran. Hukuman bagi tukang sihir. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah suatu ketika, di akhir kekhalifahan beliau, mengirimkan surat kepada para gubernur, sebagaimana yang dikatakan oleh Bajalah bin Abadah radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab menulis surat yang berbunyi, hendaklah kalian, para pemerintah gubernur, membunuh para tukang sihir, baik laki-laki ataupun perempuan. Dalam kisah Umar radhiyallahu anhu di atas memberikan pelajaran bagi kita, bahwa hukuman bagi tukang sihir dan antek-anteknya adalah hukuman mati. Terlebih lagi terdapat sebuah riwayat, meskipun riwayat tersebut diperselisihkan oleh para ulama tentang status kesahihannya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hukuman bagi tukang sihir adalah dipenggal dengan pedang. Dalam kisah Umar di atas pun juga memberikan pelajaran penting bagi kita, bahwa menjadi kewajiban pemerintah tatkala melihat benih-benih kekufuran, hendaklah pemerintah menjadi barisan nomor satu dalam memerangi kekufuran tersebut dan memperingatkan masyarakat tentang bahayanya kekufuran tersebut, sebagaimana yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Allahu a'lam, bolehkah mengobati sihir dengan sihir? Inilah yang mungkin menjadi kerancuan di benak masyarakat, yang kemudian kerancuan ini menjadikan mereka membolehkan belajar sihir, karena alasan keadaan darurat. Terlebih lagi tatkala sihir yang digunakan untuk mengobati sihir terkadang terbukti manjur dan mujarab. Bukankah segala sesuatu yang haram pada saat keadaan darurat, akan menjadi mubah? Bukankah ketika di tengah hutan, tidak ada bahan makan, bangkai pun menjadi boleh kita makan? Saudaraku, memang syariat membolehkan perkara yang haram tatkala keadaan darurat, sampai-sampai para ulama membuat sebuah kaidah fikih, keadaan yang darurat dapat merubah hukum larangan menjadi mubah.